Kalau kita ngomongin nongkrong, ini bukan sekadar kebiasaan tapi udah jadi budaya. Indonesia itu bisa dibilang salah satu negara paling doyan nongkrong di dunia. Bahkan menurut Badan Pusat Statistik 2023, anak muda usia 16-30 tahun menghabiskan rata-rata 2-4 jam per hari buat nongkrong. Itu baru rata-rata. Kalau dihitung setahun, sama dengan 60 hari penuh habis hanya buat nongkrong. 2 bulan hidup lo, literally, hilang cuman buat duduk di warkop. Kenapa bisa kayak gitu? Karena buat orang Indonesia nongkrong sama dengan solidaritas. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023 melakukan riset tentang perilaku nongkrong anak muda. Hasilnya, 68% nongkrong bukan buat makan atau minum, tapi buat cari suasana sosial. Jadi jelas nongkrong itu lebih tentang kebersamaan ketimbang konsumsi. Psikolog sosial Dr. Sarlito Wirawan Sarwono pernah bilang, nongkrong adalah bentuk affiliation needs, kebutuhan manusia buat diterima dalam kelompok. Anak muda nongkrong bukan sekadar buang waktu, tapi untuk dapat rasa punya tribe, komunitas, kelompok. Itu sebabnya nongkrong jadi ajang curhat, gosip, bahkan pelarian dari stres. Masalahnya, nongkrong di Indonesia sering kebablasan. Dari jam 7 malam bisa pulang jam 2 pagi. Topiknya muter-muter, gosip artis, bola, politik, game. Produktif? Jarang. Ada penelitian dari Kata Data Insight Center 2022 yang bilang 30% pengeluaran anak muda Indonesia per bulan habis buat nongkrong. Jadi kalau ada yang ngeluh gajinya nggak cukup, bisa jadi jawabannya ada di meja warkop. Sekarang bandingin sama negara maju. Menurut survei Statista 2022, 45% pekerja remote di Eropa dan Amerika lebih suka kerja di coffee shop. Kenapa? Karena kafe di sana bukan cuma tempat nongkrong, tapi juga jadi co-working space informal. Orang bisa kerja, meeting, bahkan networking. Dari ngobrol ringan di kafe, lahir banyak ide besar. Contoh nyatanya jelas banget. Mark Zuckerberg dulu sering nongkrong sambil coding di kafe sebelum Facebook berkembang. J.K. Rowling nulis draft awal Harry Potter di kafe kecil di Edinburgh. Bahkan OECD 2021 nunjukin networking informal di kafe berkontribusi pada lahirnya banyak startup di Eropa. Nongkrong mereka sama dengan produktivitas. Nongkrong kita sama dengan solidaritas. Dari sisi psikologi, ada 2 manfaat utama nongkrong. Pertama, dari teori Maslow's Hierarchy of Needs, nongkrong masuk ke kebutuhan sosial, rasa memiliki dan cinta, belongingness and love needs. Ini menjelaskan kenapa nongkrong bikin kita ngerasa bahagia. Menurut American Psychological Association, APA 2020, interaksi sosial yang intens bisa meningkatkan hormon dopamin dan oksitosin, hormon yang bikin kita lebih bahagia dan jauh dari stres. Tapi ada sisi gelapnya. Kalau nongkrong kebablasan, psikolog dari Universitas Indonesia 2021 meneliti bahwa nongkrong berlebihan tanpa tujuan bisa memicu social dependency, ketergantungan sosial. Artinya, lu jadi nggak bisa sendiri, selalu butuh tongkrongan buat merasa berharga. Ini bikin orang gampang kehabisan waktu produktif. Makanya nongkrong di Indonesia sering dilihat orang tua sebagai buang waktu. Padahal di negara maju, nongkrong justru dianggap investasi masa depan. Ada Harvard Study of Adult Development 2017, studi terpanjang tentang kebahagiaan manusia. Hasilnya mengejutkan. Orang yang punya hubungan sosial kuat cenderung lebih bahagia dan panjang umur, bahkan lebih sehat daripada orang kaya raya yang kesepian. Artinya, solidaritas nongkrong itu memang penting. Tapi kalau nggak ada produktivitas, lama-lama cuma jadi nostalgia. Lucunya, nongkrong di Indonesia sering jadi candu. Ada survei Citra Nusantara Foundation 2022. 54% anak muda mengaku nongkrong hampir tiap hari. Walaupun mereka sadar itu bikin uang habis dan waktu terbuang. Sindromnya adalah FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan gosip tongkrongan. Jadi, apa salah kalau kita gabungin dua-duanya? Nggak salah sama sekali. Justru itu solusi. Nongkrong bisa tetap hangat, penuh solidaritas, tapi juga produktif. Bayangin nongkrong bareng sambil bikin konten YouTube.
Nongkrong sambil brainstorming ide bisnis kecil. Nongkrong sambil belajar bahasa asing bareng. Itu baru namanya nongkrong versi 2.0. Karena solidaritas tanpa produktivitas sama dengan nostalgia. Produktivitas tanpa solidaritas sama dengan kesepian. Tapi kalau dua-duanya digabung, nongkrong bisa jadi senjata. Jadi, gue tanya sama lu sekarang. Besok nongkrong, lu mau jadi bagian dari lingkaran yang muter-muter tanpa arah, atau nongkrong yang bisa bikin masa depan lu maju? Karena jawabannya ada di tangan lu sendiri.